Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara masalah rumah tangga, kita tak lepas dari peranan sosok suami. Tapi yang sering terjadi, seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga sering disikapi dengan sikap yang salah arti, salah memahami tugas. Maka kemudian rumah tangga bukan menjadi rumah tangga yang baik dan lurus, malah kemudian menjadi prahara yang banyak menimbulkan permasalahan yang tidak selesai. Maka dari sini, seorang suami merupakan nahkoda di dalam rumah tangga. Maka nahkoda harus mensikapi yang baik siapa yang dia pimpin. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang kita semua insyaallah hafal. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, tugas terbesar suami adalah di mana Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Untuk bisa menyelamatkan yang lain, seseorang harus mempersiapkan dirinya dulu untuk selamat. Ini istilahnya. Ya. Karena dalam kriteria memilih suami, seorang istri, titik berat mereka adalah terletak pada apa? Pada ketakwaannya. Sebagaimana Ibnu Qutaibah ya, Ad-Dinawari menceritakan ada seseorang yang datang ke Imam Hasan Al-Basri bertanya, saya memiliki seorang anak, dia sudah dilamar orang. Maka orang tuanya bertanya, kepada siapa saya harus menikahkannya? Maka Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan satu syarat besar. Kata Imam Hasan Al-Basri, maka nikahkan dia dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia tadi orang yang menyelamatkan dirinya dulu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia punya sikap yang imbang dan adil. Bagaimana? Apabila dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Itu sikap ketakwaan. Seorang yang bertakwa nggak akan pernah mengatakan kalau kemudian kita terlalu baik sama istri nanti diinjak-injak. Ini prinsip salah. Ya ikhwah, kemuliaan itu di tangan Allah. Ketika kita memuliakan seseorang karena Allah, Allah akan memuliakan kita. Sedangkan syaitan selalu membisikkan kita kata-kata di mana harga diri. Ya, sehingga seorang laki-laki seakan-akan terlihat dia menjadi orang yang harus menjadi orang yang keras. Dari situ keluarganya akan takut mana yang lebih mulia, seseorang yang
mereka akan dihargai atau ditakuti. Beda dua prinsip dengan beda hasil yang jauh. Seseorang ketika ditakuti belum tentu mereka dihargai, tapi seorang yang dihargai mereka akan dihormati dari segala sisi. Berpikirlah ini dengan baik. Kemudian apabila dia membencinya, maka dia tidak akan pernah mendoliminya. Karena orang yang bertakwa, mereka selalu berhati-hati, baik terhadap Allah Azza wa Jalla ataupun terhadap sesamanya. Bahkan Rasulullah meletakkan standar manusia terbaik terletak pada bagaimana muamalah mereka kepada keluarganya. Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik buat keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling terbaik untuk keluargaku. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ittaqullaha fin nisa. Prakteknya kata Rasulullah, bertakwalah kalian dalam perihal wanita. Berarti kita muamalah sama perempuan ini butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bukan butuh buat inovasi sendiri, bukan butuh buat cari sendiri caranya gimana. Kadang-kadang kita suka jalan pintas, pokoknya tegesin selesai. Artinya apa? Dimarahin di ini selesai, bukan tambah selesai tapi tambah parah. Bahkan seorang suami pun ketika salah sikap, mereka merasa di luar rumah lebih bahagia daripada di dalam rumah. Betul apa enggak? Ini realita. Padahal kata Rasulullah, ittaqullaha fin nisa. Pertama kali Rasulullah katakan, bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita. Kenapa? Karena yang jadi permasalahan kita ini nikah bukan perkara sepele. Rasulullah mengatakan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bi amanatillah, di riwayat yang lain bi amanillah. Karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah. Maka ketika kita salah dalam melangkah, pada dasarnya kita berkhianat sama siapa? Sama Allah. Perjanjian yang antum ambil adalah perjanjian langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan apa? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang dimaksud mitsaqan ghalidha dalam tafsir disebutkan akdun nikah. Perjanjian antum bukan sama manusia aja, terutama sama Allah. Pengkhianatan antum yang terjadi adalah berkhianat kepada Allah. Ketika kita berkhianat sama Allah, yang pertama kali konsep yang Allah kasih sebagai hukuman adalah Allah buat hati kita sendiri berkhianat sama kita. Apa dalilnya? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Makanya ini sering yang membuat kita sholat pun gak bisa tenang. Allah katakan, wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Allah katakan untuk kehidupan kalian. Begitu kita kemudian berkhianat sama Allah, kita mulai nunda urusan kita sama Allah, terutama dalam kita bermuamalah dengan keluarga. Allah katakan apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kata Allah, ketahuilah Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Para ulama menjelaskan, di saat dia bermaksiat, maka di saat itu Allah jadikan hatinya tidak akan pernah sejalan sama dirinya. Saya kasih contoh yang antum kadang-kadang gak terasa itu, padahal inilah sebuah masalah yang selama ini terjadi. Ketika kita ingin sekali berubah dan kita mulai menjalani perubahan itu, tiba-tiba hati kita meleng kemana? Ke sikap yang sebaliknya. Terjadi banyak.
antum mau sholat, saya pengen nikmatin sholat, masa sholat saya selama ini hancur. Antum mulai takbiratul ihram, langsung hatinya pergi, nggak tahu kemana, tiba-tiba mau salam baru sadar kalau kita sedang sholat. Kebayang nggak? Sholat full berantakan. Nanti ada orang yang mengatakan, saya kepingin mulai hari ini berubah. Subhanallah, pas di hari H hatinya nggak sejalan, terus kita terjadi. Ini gara-gara apa? Kemaksiatan. Dan di antara pengkhianatan kita sama Allah adalah kita merusak perjanjian kita sama keluarga kita sendiri. Kemudian kata Rasulullah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menjadikan teman-teman jadi halal. Pakai apa? Pakai perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan mobil itu awalnya haram jadi halal, ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kemudian dikatakan bahwa maka hak mereka atas kalian adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini yang terjadi dengan cara yang ma'ruf, artinya sesuai kemampuan kita dalam memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf dan dengan cara yang benar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dari semua ini apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, perhatikan bagaimana istri kita dalam memberikan motivasi. Butuh teman. Karena Rasulullah SAW memulai hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan menutupnya dengan satu kata yang sama. Hadis ini dimulai dan ditutup dengan kondisi yang sama. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Ditutup dengan kata-kata yang sama, istausu bin nisa'i khairan. Kenapa Rasulullah mengulang dua kali? Karena pada dasarnya seorang suami itu harus sering-sering ngasih wasiat, ngasih nasihat ke istrinya. Untuk istrinya tetap di jalan Allah, suka dinasihati. Jangan saat anu sudah ngasih tahu percuma. Antum ngasih tahu berapa kali? Sedang Rasulullah nyuruh bolak-balik. Itu prinsipnya sebenarnya. Kita cuma ngasih tahu 2 kali, 3 kali, habis itu sudah percuma dikasih tahu. Padahal baru ngasih tahu 3 kali. Jangan kita muamalah sama dia tiap hari. Makanya kata Rasulullah, fa innal mar'ata khuliqat minad dila. Wa inna wajah syai'in fi dila ya'la. Sesungguhnya wanita itu bukan kayak laki-laki. Diciptakan dari tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk antum tahu bengkoknya. Dan sesungguhnya ya, paling bengkoknya tulang rusuk di mana? Di atasnya. Atas. Ulama menjelaskan kata-kata sesungguhnya tulang rusuk paling bengkok itu adalah atasnya. Kenapa? Ini menunjukkan wanita itu yang paling bengkok adalah lisannya. Karena bagian tubuh yang paling atas adalah kepala. Betul. Dari kepala yang buat interaksi apa? Lisan. Jadi bengkoknya perempuan di mana? Di mulutnya. Ini semua perempuan pasti cerewet. Kebayang? Berarti kalau nonton banyak. Ada nggak Ustaz perempuan yang diem? Nggak bakal ketemu. Ada perempuan yang diem. Karena dia nggak bisa ngomong, bisu. Tapi tetap pakai bahasa isyarat, dia cerewet tuh enggak? Isyaratnya jalan terus. Itu mau bilang apa? Nggak ada suaranya tapi geraknya tetap. Berarti ini sudah kodratnya wanita. Iya.
Rasulullah ngajarin caranya. Kata Rasulullah, fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan dengan cara paksa, kayak tulang patah dia. Ya, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau tinggalin itu perempuan, dibiarkan begitu saja, tetap bengkok, nggak berubah. Berarti sikap kita di mana? Berusaha dilurusin kencang, patah, dibiarin bengkoknya nggak hilang. Bingung kan? Jadi kayak tukang urut. Ngapain? Pelan-pelan. Rasulullah nyuruh lemah lembut. Antum tukang urut, ya. Begitu ada bagian tubuh antum keseliru, di getno gimana rasanya? Langsung loncat itu. Bisa terima? Nggak mungkin. Pak, ini harus datang ke sini bolak-balik ya. Antum ngerti cara itu. Ini nggak bisa sekali. Sama istri antum ngasih tahu nggak bisa sekali. Harus bertahap. Dan itu pun dengan pelan-pelan. Antum kalau diurut kencang gimana? Langsung di tempat sasaran sakit langsung antum kerak gitu. Tambah sakit atau tambah sembuh? Tambah sakit, sahih. Sikap antum ke tukang urut, antum suruh nasihati dengan cara itu, dan antum paham. Kenapa kayak istri nggak paham? Makanya Rasulullah masih isyarat dengan kata-kata tulang. Ya, tulang patah itu nyembuhinnya berapa lama? Untuk jadi nyatu lagi, lama nggak? Lama. Tulang itu lebih lama daripada otot istilahnya. Paham di sini? Inilah konsep yang antum harus paham. Berarti butuh nasihat berapa banyak? Bolak-balik. Ya, jelas? Oke. Kemudian kata Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, dalam haji wada, Rasulullah mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khairah. Rasulullah mengatakan juga, hendaklah kalian berwasiat yang baik kepada para istri kalian. Kenapa? Fa innama hunna awanun 'indakum. Karena sesungguhnya mereka hanyalah tawanan oleh kalian. Kenapa disebut dengan tawanan? Tertawan. Kayak orang yang di penjara. Ada yang tahu? Disebutkan istilah tawanan. Al-Imam Syaukani mengatakan karena ya dalam hadis yang lain innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan sesungguhnya perceraian itu berada di tangan siapa? Suami, yaitu barang siapa yang megang dengan betis. Maksudnya megang dengan betis itu laki-laki punya keputusan lanjut atau lepas. Perempuan bisa, seenaknya nggak bisa. Suami yang pegang. Engkau lanjut atau lepas, keluar dari lisan suami, keluar lisan istri. Berarti yang ditawan siapa di sini? Istrinya. Istrinya yang ditawan. Dia nggak bisa seenaknya sendiri memutuskan gimana mau sama suaminya. Karena ya seorang wanita yang mereka minta perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW mengancam mereka dengan ancaman yang bukan ringan, tapi ancaman yang berat, di mana Rasulullah mengatakan, ya, yakunu qaumun, dikatakan ayyuma imra'atin sa'alat zawjiha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, dikatakan wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang jelas, Allah haramkan buat dia bau surga. Para ulama menjelaskan penduduk surga yang mereka nikmati pertama kali adalah bau surganya. Dan bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Bau surganya aja nggak boleh mereka dapatkan, apalagi surganya. Ini merupakan isyarat
syarat. Berarti bau surga nggak ada tapi bisa masuk surga. Iya, bau surganya aja nggak nyium, apalagi masuk surganya. Sampai diistilahkan seperti itu. Makanya yang punya kesempatan gampang buat nyerahin dia, suami. Ini yang terjadi. Makanya perempuan itu ngerasa perempuan itu merasa bahwa dirinya selama ini dia harus apa-apa tanya ke suami, izin suami, betul apa enggak? Ini enggak ada bedanya, persis kayak model tawanan. Makanya antum harus ingat itu baik-baik. Maka sikap dia ketika melihat suaminya enggak sesuai dengan harapannya, dia merasa menjadi orang yang sangat terpukul, betul apa enggak? Bagi suaminya seakan-akan biasa aja, tapi istri akan merasa kok gini, tapi nanti mau jauhan. Kalau nggak punya alasan benar, nggak bisa deketan, susah. Ini perasaan wanita ketika menghadapi rumah tangga yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Suami dengan mudah, suami kalau keluar rumah izin istri nggak, tapi istri keluar rumah izin suami nggak. Ya teh. Dan bahkan disebutkan juga wanita itu tidak memiliki kekuasaan untuk membebaskan dirinya dari suaminya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia boleh untuk melakukan itu. Kalau enggak, maka mereka akan dijauhkan dari surga. Lihat taruhannya, lihat konsekuensinya. Dan bahkan contohnya adalah ketika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka seorang istri boleh minta lepas. Atau aib yang ada pada suami membolehkan untuk membatalkan akad nikah. Paham di sini? Dalam kondisi khulu pertama kali terjadi zaman Rasulullah adalah ketika seorang wanita sudah tidak cinta lagi sama sekali sama suaminya. Ketika dia tidak bisa cinta sama sekali, maka dia takut untuk mendolimi. Rasulullah mengabulkan khulu seorang wanita dengan cara ini. Bukan perhara dalam rumah tangga nggak ada berantem, tapi karena dia nggak cinta, dia takut mendolimi, maka Rasulullah membolehkan khulu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini baru seorang perempuan tadi boleh minta lepas. Kalau nggak boleh. Baik ya, bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain tentang bagaimana kita harus menasihati perempuan. Ya, dikatakan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, kalian mengambilnya dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan menganjurkan untuk memperhatikan hak-hak wanita dan wasiat untuk berbuat baik kepada mereka, untuk menggauli mereka dengan baik. Kenapa? Datang hadis yang begitu banyak menjelaskan bagaimana hak-hak wanita dari sikap kurang dalam hal-hal tersebut. Karena perempuan itu pasti punya kekurangan yang enggak disukai sama suami, pasti. Dan itu merupakan hal yang mutlak dalam setiap rumah tangga. Jelas. Jadi kalau istilahnya antum mau cari kelasnya bidadari, antum enggak nikah. Karena bidadari hanya ada di mana? Surga. Nanti antum meninggal baru mau cari kelas itu. Ya, Ustaz, berarti istri cobaan banget. Jangan salah. Nah, kadang-kadang subhanallah ada suatu kejadian, ya, di mana seorang istri dapetin suaminya wajahnya kurang menarik, sedangkan istrinya cantik luar biasa. Pasti tanya, kata suaminya apa? Sesungguhnya aku mendapati dia bersyukur. Dan kata istrinya, sesungguhnya aku mendapati suamiku, aku bersabar sama Allah. Ini namanya nikah kurang lebih. Lebihnya di suami, kurangnya di istri.
Orang harus kayak gitu ya. Dua-duanya ibadah bukan? Ibadah. Yang suaminya bersyukur melihat istrinya cantik luar biasa, istrinya melihat suaminya bersabar. Banyakin sabar-sabar. Ini caranya yang benar sebenarnya. Nah, tinggal antum melihat nih, antum kondisi yang bersyukur atau yang bersabar. Istilahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, seorang suami harus menerima kekurangan istri. Berarti istri ada kurangnya? Ya, pasti. Gak mungkin enggak. Mau nikah sama siapapun, makanya kadang-kadang ada orang yang membangun rumah tangganya dengan cara yang salah. Tahu sendiri. Awal sebelum bangun mereka istilahnya apa? Ta'aruf, tapi HP-an terus, WA-an, video call. Ini bukan ta'aruf. Ya, ingat setan sekarang pun bisa datang ketika kita lagi online. Gak harus di sebelahnya. Ya, setan lebih canggih sekarang. Orang dulu kan nggak ada orangnya, sama aja. Video call itu setannya yang ketiga. Betul apa enggak? Antum lagi berkhulwat enggak? Dua orang hatta video callan. Makanya sekarang orang maksiatnya lebih mengerikan daripada yang dulu. Di dalam kamar kunci pintu dia bisa maksiat macam-macam. Hanya dengan apa? Maka istilahnya apa? Setan gepeng. Nama setan gepeng. Di setiap kita mesti ngantong itu setan gepengnya. Karena itu bisa jadi setan. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ikhwah, ketika seseorang ta'aruf di awal dengan cara kebablasan, maka setelah itu mereka hanya dapat pahit-pahitnya. Seakan-akan kayak gitu dia senang terus tiap hari berbunga-bunga. Kalau nggak telepon nggak enak. Ini yang bahaya. Kenapa? Ketika orang dari awal rumah tangga sama-sama nggak tahu, hari pertama dia dapetin istrinya, maka dia akan mengatakan bahwa malam itu malam yang paling indah karena dia dapat dengan cara yang halal. Tapi kalau dia memulai dengan cara yang haram, setelahnya mereka akan mendapati habis akad nikah justru kekurangan yang panjang luar biasa. Anda bisa bayangin nggak? Kekurangannya keluar semua habis akad nikah. Loh, kok ternyata gini? Karena wanita yang setiap dinikahi oleh laki-laki, mereka punya kekurangan. Rasulullah mengatakan innal mar'ata khuliqat min dil lan tastaqima laka 'ala tariqah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang punya sifat di mana Rasulullah mengatakan tidak akan pernah lurus buatmu di satu jalan, mustahil. Rasulullah mengatakan lan, nggak ada kemungkinan perempuan itu bisa lurus. Alias kalau istilah kita, anak mau cari harim yang nurut, silahkan cari. Gak bakal ada wanita yang bisa nurut sama kita di satu jalan. Sebentar iya, gak sampai 5 menit bisa berubah jadi B. Kata si suami, lah kok kayak gini? Katanya solehah gini dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba gini, karena itu sifat wanita. Terus gimana caranya kita bisa senang? Rasulullah mengatakan, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha. Ya. Wa biha iwaj. Kalau engkau ingin senang-senang, bisa engkau senang-senang, nikmati sama dia, bareng sama istrimu. Tapi ingat, dia ada bengkoknya. Jadi pas bengkoknya muncul, ya sudah. Antum harus paham wataknya. Makanya seorang laki-laki yang cerdas, mereka harus mempelajari bengkok istri saya di mana. Karena di semua sifatnya dia nggak ada, semuanya bukan bengkok semua, tapi ada bengkoknya, ada. Di posisi ada ini kita harus paham. Contoh, ketika Aisyah, wanita yang sangat cemburuan, pas Rasulullah SAW dapat makanan dari istrinya yang lain, sifat cemburu itu keluar nggak kira-kira? Keluar kan? Maka kemudian pas muncul, bahkan makanan itu ditempel di depan para tamunya. Kemudian Aisyah masuk. Apa Rasulullah sakit hati? Karena sudah ngerti watak, maka Rasulullah nggak sakit hati. Ngadepinnya dengan senyuman. Tahu? Makanannya diambil sambil ngomong sama para sahabat dengan makan, ibu kalian cemburu. Sambil senyum. Kenapa disebut dengan ibu kalian?
Karena istri Nabi SAW disebut dengan ummahatul mu'minin, ibunya para orang mukmin. Makanya ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka nggak boleh nikah lagi. Itu aturannya. Subhanallah. Dari sini karena Rasulullah mengerti watak istrinya, bengkoknya di mana. Satu. Antum lihat nih, orang secara fisik tiba-tiba ada masalah di fisiknya, memang sudah dari awal bawaan. Antum bingung nggak ngadepin dia? Yang dimana dari fisiknya itu bermasalah. Bingung nggak? Sudah dari awal dia kayak gitu. Bingung nggak? Enggak. Sama. Seorang wanita yang antum tahu dari awalnya sifat kekurangannya di mana, antum akan terima dan nggak akan pernah panik gitu loh. Ini yang harus difahami oleh para suami supaya mereka pas ngadepin yang itunya, pas bengkoknya, mereka nggak bingung. Ustaz, bisa dikasih tahu? Bisa, pelan-pelan. Tapi bengkoknya baik lagi nanti. Kadang-kadang ada saatnya mereka seperti itu lagi. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, ya ikhwah, ya, bahkan kata Rasulullah, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha at-talaq. Dikatakan kalau engkau berusaha untuk meluruskannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak bisa. Kenapa? Patah, dan patahnya minta talak. Kenapa? Kalau perempuan sakit hati, lisannya lebih dulu daripada akalnya. Paham maksudnya? Dia akan membuat keputusan di mana mikir efeknya belakangan. Yang penting sikat dulu. Itu perempuan. Makanya begitu nggak cocok langsung keluar apa? Cerai. Ini perempuan. Makanya kalau kira-kira kalau keputusan talak ada di perempuan, sedunia ini gimana kira-kira? Akhirnya dudanya banyak. Rata-rata orang nikah nggak sampai setahun jadi duda, langsung duda. Hikmahnya kata-kata cerai di laki. Betul apa enggak? Kita ngadepin nama kata cerai kayak gitu. Ya. Nah, dari sini Ibnu Hajar mengatakan ini isyarat bahwa sesungguhnya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri. Jelas? Kenapa Allah ciptakan dari tulang rusuk? Ya ikhwah, tulang rusuk letaknya di mana? Bukan di kepala kan? Buat disanjung tinggi, dan bukan di kaki, bukan diinjak, tapi di tengah-tengah. Untuk apa? Wanita itu punya satu sifat yang itu mutlak terhadap suaminya, minta dilindungi. Makanya tulang rusuk letaknya di mana? Dekat sama tangan, yang dimana tulang rusuk ditutupi. Minta apa? Dilindungi. Jadi perempuan yang memperlihatkan dirinya itu kuat, tetap ada sifat tolong lindungi saya. Maka ketika seorang suami menjadikan dirinya gagah, sering seorang suami itu salah sikap sama istri. Di antaranya apa? Jangan gampang curhat masalahmu kepada istri. Ketika engkau terlihat lemah di dalam kepada istri, maka istri lebih di bawah lagi. Dia akan panik, suami saya gini, terus nanti yang melindungi saya siapa? Betul apa enggak di sini? Ustaz, komunikasi. Iya, komunikasi. Tapi jadikanlah dirimu seakan-akan penyayang dia. Makanya harusnya kita curhatnya sama siapa? Sama Allah SWT. Bukan sama istri. Makanya sering istri panik kan merasa, loh kenapa? Apa-apa masalah ngomong sama saya? Karena dia lebih panik lagi 2 kali lipat. Ini yang terjadi. Karena istri ngerasa, nah kalau suaminya posisinya nggak bisa ngatasin, nah saya terus mau lari kemana? Itu perempuan. Walaupun dia terlihat tegar, itu harus gini. Enggak. Dia ini posisi yang terbaik buat wanita itu pendukung. Bukan apa? Bukan pemberi keputusan. Pemberi keputusan siapa? Suami. Ini yang terjadi. Ya ikhwah, makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nisa ayat 34. Apa kata Allah? Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaquna min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Allah katakan bahwa laki-laki itu adalah
pemimpin, pelindung. Pelindung bagi siapa? Bagi para wanita. Makanya sering dalam rumah tangga kita ini ngadepin yang namanya salah bahasa. Contoh kasus. Ya, seorang wanita habis datang dari kajian, bagus kan? Senang suaminya. Ya. Sampai di rumah, ustadznya jelasin masalah apa? Masalah keutamaan menuntut ilmu. Jelasin panjang lebar. Maka istrinya ngomong, suamiku tadi ustadznya jelasin kayak gini, bagus, luar biasa. Ini kayaknya solusi buat kita. Mulai besok engkau harus ikut kajian. Kata-katanya benar atau salah? Kan ngasih tahu. Salahnya di mana? Ada nggak pemimpin yang mau diperintah? Salahnya di bahasa. Yaitu mulai besok engkau harus ikut. Jadi yang merintahin siapa? Istri ke suami. Ini namanya nubuk fitrah. Fitrahnya laki-laki pemimpin, bukan dipimpin. Ketika muncul bahasa dipimpin, maka seorang laki-laki akan berontak hatinya semua. Antum dengar gitu rasanya enak nggak? Nggak enak. Jelas di sini. Makanya ini yang sering menjadi perhara rumah tangga. Langsung tiba-tiba suami nggak terima. Loh, nggak bisa. Saya tadi sudah jelasin. Harusnya caranya seorang istri minta pendapat ke suami. Itu baru saya terima. Dengan mengatakan menurut dirimu gimana? Karena pada dasarnya sifat qawwam ini ada di mana? Laki-laki. Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 6, khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha. Allah katakan dia menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Nabi Adam. Ya, kemudian dia jadikan pada dirinya, dari dirinya adalah istrinya, yaitu Hawa. Dalam kondisi seperti ini ya ikhwah, gambaran yang kedua adalah istrimu adalah cerminan dirimu. Kok bisa? Coba silahkan dicek, jangan jauh-jauh. Awal nikah, sikap kita gimana sama Allah, kita dapat istri yang salah. Betul enggak? Begitu berangkat jalan bareng, kalau istilahnya kita hijrah duluan, ngikutin kajian terus istri nggak diajak, siapa yang egois? Kita sendiri. Sama, kalau istri berubah duluan, suami nggak diajak, siapa yang egois? Persis. Kalau jalan bareng tidak bersamaan, maka salah satu ada yang egois. Ini yang disebut dengan keburukan yang selama ini terjadi. Kita mengatakan, Ustaz, saya sudah berubah. Pertanyaannya, ketika kamu berubah, kau ngajak bareng istrimu enggak? Itu yang terjadi. Kalau kau berubah sendirian, belajar sendiri, maka dirimu egois. Bukan jadi keluarga yang benar. Dan sering seseorang nggak pernah mau berubah karena saling tunggu. Kata istrinya apa? Engkau kan pemimpin rumah tangga, harusnya ngasih contoh dulu. Kata suaminya, loh engkau kan harus nurut sama suami. Aku pemimpinnya, kau berubah duluan. Gak akan pernah selesai rumah tangga seperti ini. Betul enggak? Ini realita ya ikhwah. Maka hati-hati tentang permasalahan ini. Kemudian juga, ya, ketika Rasulullah mengatakan al-mar'atu kadil, perempuan itu seperti tulang rusuk. In aqamta kasartaha wa istamta'ta biha istamta'ta biha. Kalau engkau berusaha meluruskan patah, tapi kalau engkau senang-senang bisa senang-senang. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dengan mengatakan para wanita diciptakan dari suatu yang bengkok, yang dia tidaklah menyelisih hadis ini. Kenapa? Karena wanita ini menyerupai tulang rusuk yang pasti bengkok dari awal. Bahkan
juga dikatakan jangan diingkari bengkoknya. Tapi apa? Ini isyarat bahwa tulang rusuk itu tidak bisa diluruskan. Caranya gimana? Caranya adalah ketika dia bengkoknya dalam perkara yang haram, maka hendaklah seorang laki-laki meluruskannya dengan perlahan, lemah lembut. Pas lagi bengkok di halal haram. Tapi kalau bengkoknya selama masih bisa ditoleransi, maka hendaklah seorang suami membiarkannya. Sudah, kalau ngomel, cemburu dan lain sebagainya, terima. Jelas, ngomel gini. Ada saatnya enggak? Perempuan itu kalau istilahnya dikejar tambah lari jauh. Tapi kalau antum mulai diem, istilahnya istri ngomel, antum diem sikapnya, turun sendiri enggak? Turun, selama apapun perempuan. Makanya kita ini Allah buat akal kita lebih dominan, supaya kita bisa menghadapi orang yang perasaannya lebih besar. Orang kalau sudah perasaan ini gak karuan emosi, antum diem dengan sikap yang baik. Kira-kira kalau sudah emosinya turun, jadi baik gitu. Nah, jelas sekarang. Kalau bengkoknya masih ditoleransi, alias bukan di perkara halal haram, maka biarkan. Sudah. Karena kalau semua antum ngurusin buyar. Kemudian juga suami harus sabar dalam menghadapi istrinya, harus sabar. Di mana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibnu Hajar mengatakan tentang masalah ini bahwa isyarat hendaknya ketika meluruskan wanita harus dilakukan dengan lemah lembut sehingga tidak berlebihan yang mengakibatkan patah. Bahasanya harus seperti itu. Dan juga apa? Dan juga tidak dibiarkan begitu saja tanpa usaha untuk menerim, karena dia terus bengkok di atasnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Juga kita disuruh untuk lembut. Kenapa? Karena perempuan itu gampang pecah. Tahu pecah? Kamu kalau sudah pecah, bisa balikin lagi enggak? Persis. Kata Rasulullah, irfid bil qarurah. Rasulullah mengatakan, lembutlah kalian kepada kaca. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Nasai. Yang dimaksud kaca adalah perempuan. Maka perempuan itu kayak kaca. Makanya kenapa? Ketika kita salah nih sama dia, kemudian tiba-tiba perempuan ngomong apa? Kata kita, ya Allah, baru sekali salahnya. Sekali. Sudah bolak-balik sampai perempuan bisa nyebutin jumlahnya. Sudah 10 kali salah ngomongnya sekali. Loh kok bisa? Iya, coba sebutin. Sama perempuan disebutin tanggalnya sekalian. Kalau nggak percaya, antum balik ke istri antum, nanti tanya, masih ingat gak ketika kita nikah 20 tahun yang lalu, kesalahan saya pertama kali apa? Diungkit sama dia. Perempuan tuh memori unlimited. Kenapa laki-laki nggak bisa? Ya ikhwah, ada kisah, subhanallah. Ada kisah seorang istri penasaran sama dirinya sendiri. Dia nikah, sudah sampai punya 2 anak. Tapi apa yang terjadi? Dilihat rumah tangganya adem ayem. Katanya, saya kepingin koreksi diri. Akhirnya dengan cara apa? Koreksi diri, mungkin tanya sama diri sendiri. Karena yang paling tahu tentang kita siapa? Orang lain, ngerti banget. Ya. Karena orang buat melihat kesalahannya sendiri itu berat. Karena yang dia tahu yang dia tahu apa? Oh saya kan baik, saya gini, betul enggak? Ya. Sampai Rasulullah mengatakan la tas'al an mar'i was'al qarini. Kalau engkau mau bertanya sama seorang, jangan sama orangnya, tapi tanya sama temannya. Dia bisa nilai gimana orang itu. Akhirnya kata si istri ngomong ke suaminya, suamiku, kita hari ini yuk saling koreksi diri. Kata suaminya, oke. Engkau, aku beri kertas, engkau tulis di sini aja. Saya tak ke dapur, kita saling tulis kekurangan. Antum tahu yang terjadi? Suami
dikasih kertas, dikasih pulpen, tinggal duduk di tempatnya nggak pakai pulpen, nulis, si istri nulis, antum. Begitu istrinya ke dapur, nulis 2 lembar lebih, full, kayak tagihan listrik di print gitu. Nah, lengkap, nggak ada yang lewat sama sekali. Ya. Jadi kalau suaminya kepingin tahu gimana kekurangannya dia tinggal tanya istrinya, keluar semua. Sudah, begitu selesai, istrinya dengan semangatnya datengin suaminya lagi, yuk kita tukar-tukaran kertas. Si istrinya balik lagi ke dapur lagi, dibaca kaget-kaget. Begitu balik lagi ke suaminya juga baca itu semuanya ada di sini. Itu bisa jadi daftar conterengan. Ya. Sudah balik, istri cuma tanya, kenapa kertasnya kok kosong? Tahu alasannya apa? Suami bingung dia mau bisa apa. Kata suaminya, aku terima engkau apa adanya. Ini bukan gombal sebenarnya. Kata kalau mikir, kok bisa ya? Ya ikhwah, sadar nggak? Ketika istri berbuat salah, kita ngomong saya maafkan. Artinya apa? 2, dimaafin sama dilupakan. Betul apa enggak? Saya mau tanya, di satu ruangan ini ada yang pernah ingat kesalahan istrinya pertama kali? Laki semua kan? Tidak ada yang sama sekali. Karena prinsipnya sama. Begitu ngomong saya maafkan, tapi saya lupain. Tidak ada yang ingetin. Kalau perempuan berbeda. Ketika kita salah sama mereka kan mengatakan saya maafkan dan saya ingat-ingat. Itu iya. Makanya kalau antum berantem sama istri pasti kalah. Betul nggak? Ketika seorang suami mengatakan saya di mana, antum bisa disebutin kayak tagihan listrik. Bulan sekian lengkap. Tapi begitu suami ditanya sama istrinya, salah saya mana, bingung suami. Ya Allah, kapan ya? Makanya memori perempuan unlimited. Antum ngedepin yang unlimited gimana? Dan di antara faktor yang menjadikan seorang istri pengingkar suami, tahu nggak? Ketika Rasulullah mengatakan, "Lau ahsanta ilaihin dahr," kalau engkau berbuat baik sama istrimu sepanjang masa, atau dahar itu bisa dikatakan sepanjang tahun, "Tsummara'at minka syai'," kemudian dia melihat sebuah kesalahan dalam dirimu, maka dia dengan gampang mengatakan apa? "Lam ara minka khairan qat." Saya nggak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ya karena ini saya bilang perempuan itu kata Rasulullah kayak kaca. Sekarang nih faktor perempuan pengingat luar biasa. Yang paling mudah diingat oleh seorang manusia, kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Sudah paham? Nah, kalau kemudian yang di pikiran dia, memorinya full keburukan antum, kira-kira ada tempat buat melihat kebaikan antum enggak? Enggak ada sama sekali. Artinya, karena saking penuhnya memori keburukan, kemudian mau ada kebaikan satu yang masuk, bisa masuk enggak? Hilang. Ini yang menjadikan perempuan pengingkar. Karena memorinya dia penuh. Antum kalau curhat sama dia, coba saya mau koreksi diri. Nah, disebutin sama dia. Koreksi diri aja habis di situ. Tapi kalau tanya, baik saya apa? Ya lupa ya ikhwah. Karena penuh keburukan yang ada. Dan kapan perempuan bisa ingat kebaikan suami? Ketika mereka taat sama Allah. Baru Allah rubah fitrahnya. Alias seorang istri bisa mengalami suami. Jelas di sini. Ini yang antum harus suami. Karena semua perempuan sama persis. Sama. Dari sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan istilah qaurah dia punya 3 sifat. 1, ya, ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu tidak bisa gesit dalam berbuat. Antum kalau keluar sama istri antum, yang mempersiapkan diri paling lama siapa?
paling lama suami perlu dipertanyakan. Ngapain? Kalau istri punya alasan jelas, makanya disebut apa? Nggak gesit. Satu. Yang kedua, istilah qarrah karena perempuan ini halus perasaannya, halus. Makanya seorang suami begitu nadanya, padahal nadanya biasa aja. Yuk pergi, tapi wajahnya menunjukkan cemberut. Kira-kira istri protes kan? Pergi kok gak senang, padahal wajah kita biasa-biasa aja. Tapi gara-gara istri ngeliatnya kok aneh, maka kemudian dia loncat, paham gak? Dan kemudian perempuan itu dalam berpikir sama laki-laki jauh berbeda. Laki-laki mereka memikirkan hal yang besar-besar, betul nggak? Tagihan listrik, siapa yang mikirin? Sekolahnya anak, bayar, siapa yang mikirin? Suami. Tapi kalau istri mikirnya yang kecil-kecil. Kalau seandainya anak berangkat sekolah yang nyiapin suami, kira-kira berantakan nggak? Pulpennya nggak ada, ini pokoknya yang penting dimasukin. Karena yang cocok buat merawat anak adalah istri. Ini fitrahnya. Jangan pernah merasa bisa menggantikan istri. Kadang-kadang yang terjadi apa? Begitu yang nyiapin bapaknya ada aja yang ketinggalan. Tadi Abi nggak nyiapin soalnya biar. Tapi kalau yang nyiapin istri detail, makanya istri minta perhatian kita yang gede apa yang kecil. Persis. Contoh nih, antum berangkat kerja, sampai di tempat kerja, kemudian istri mulai ngomel, kenapa sih kau nggak perhatian? Padahal nafkah sudah tak kasih, sudah kasih, katanya nggak perhatian. Kenapa? Biasanya tanya sudah makan belum, ini kok nggak ditanya? Padahal perempuan yang masakin, dia yang masakin, dia yang persiapin makanannya, tapi masih minta ditanya sudah makan apa belum. Karena mereka itu perhatian sama yang kecil, persis kayak kaca, lembut. Jelas di sini. Dan yang ketiga, istilah kaca karena cepat berubah. Dari itu jadi nggak gitu. Itu perempuan kaca. Antum harus paham dengan baik. Makanya disebutkan di ikhwah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa sebuah kata yang engkau ucapkan kepada wanita bisa menjauhkan dirimu sama dia kayak jauhnya bintang di langit ke bumi. Alias begitu engkau mengatakan perkataan yang istrimu sakit hati, maka dia bisa benci sama engkau sebenci-bencinya. Kalau ditanya orang yang dibenci siapa? Suaminya. Tapi sebuah kata yang engkau ucapkan bisa menjadikan dia dekat, begitu dekat di sisimu. Alias kalau ditanya siapa yang kau paling kau cintai, seorang siapa? Suamiku. Makanya seorang istri kadang-kadang mengatakan apa? Orang yang paling ganteng adalah suamiku. Berarti jadilah orang yang suka gombal. Hatta istri ngomong ala gombal, tetap mereka adalah orang yang suka dikatain dengan kata-kata nyenengin. Anda tahu yang membuat seorang istri bisa mau nikah sama seorang laki-laki yang wajahnya kurang lebih, karena apa ya? Lisannya sahih. Yang dilihat yang ganteng itu adalah mulutnya, wajah dan sekian. Itu perempuan karena mereka punya sifat apa? Kaca. Balik lagi ke sini. Jadi baiknya rumah tangga gara-gara apa? Komunikasi. Seorang istri ngeluh, Ustaz, suami saya nggak pernah mau ngajak ngomong saya, padahal tiap hari diomongin. Maksudnya ngajak ngomong di sini, ngajak ngomong yang enak. Kenapa? Kita kata suaminya apa? Lebih enak ngobrol sama teman di luar. Ya ikhwah, yang hidup dukung dirimu siapa? Teman atau istri? Istri. Dan ketika engkau berbicara sama istri, nilai ibadah. Beda sama ketika engkau bicara sama orang. Justru yang menimbulkan banyak dosa apa? Ngomong sama orang. Betul nggak? Tapi kalau sama istri,
nilainya ibadah. Dan perempuan suka dikasih tahu yang enak-enak. Makanya ya istilahnya kita ini disuruh untuk basa-basi dalam ngomong, jangan kaku-kaku. Ngomong di rumah bahas, jangan kaku-kaku, buat santai. Perempuan senang kayak gitu. Makanya perempuan sama perempuan, antum lihat bicaranya. Kira-kira bicaranya di awal berbobot nggak? Itu realita. Alah, perempuan kok kayaknya bicaranya gini. Apa kabar gini, kemana gini, kok banyak gininya sih? Kenapa kok kayak nggak penting banget? Karena itu sifat wanita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan kita harus berbahasa basi sama perempuan. Ala innal mar'a khuliqat min dillah wa annaka in turid iqamataha taqsirha fadariha ya ta'ish biha. Maka kata Rasulullah, ketahuilah perempuan itu dari orang rusuk. Kalau engkau mau meluruskan patah, maka hendaklah berbahasa basi dengannya, niscaya engkau bisa hidup sama dia. Mau menjalani hidup dengan baik harus pintar bahasa basi. Baru bisa hidup sama perempuan. Kalau enggak bisa hidup. Mau bilang apa? Sama perempuan, sama. Ya. Ibnu Hajar sampai mengatakan dianjurkan untuk mujamalah. Tahu mujamalah? Mujamalah kalau orang itu kayak ngelobi ngerayu. Itu harusnya laki-laki. Kalau rumah tanggamu mau kau jalani dan istri mau jadi baik, caranya gampang. Pinter-pinter ngerayu. Berarti seorang laki-laki harus belajar banget. Belajar rumah tanggamu selamat. Ya. Kenapa? Untuk menarik hati para wanita dan melembutkan hati mereka. Jadi biar perempuan ini lembut sama suami, syaratnya simpel. Pinter-pinter ngerayu dia. Pinter-pinter kita ngomong yang enak-enak sama dia. Begitu kita dapat hatinya, subhanallah, suami kepingin apa, benar-benar diturutin habis. Gak perlu pakai tenaga. Pakai apa? Mulut. Gak capek kan? Tapi harus berpikir keras. Ustaz, kalau saya nikah sudah 40 tahun, hatta 50 tahun sama-sama peotnya, tetap cara ini gak hilang. Makanya saya seorang istri ketika bertanya tentang keluarganya, ya, tentang rumah tangganya, mereka mengatakan, Ustaz, bagaimana caranya suami saya gak pernah perhatian sama saya. Istilah gak pernah perhatian, gak pernah ngomong berdua yang enak. Karena kalau bicara perhatian, kita ngasih nafkah gak? Ngasih, kita ngajak ngobrol gak? Istilahnya mereka gak merasa itu perhatian. Yang disebut perhatian sebenarnya ketika kita ngobrol sama mereka yang enak-enak. Makanya kalau di luar ada masalah, jangan gampang ngasih tahu istri. Pikiran mereka 2 kali lipat lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Makanya perempuan ini contoh. Ketika antum nggak ada kabar yang biasa ngabarin, lebih panik nggak? Dia telepon ke sini. Padahal ya Allah baterainya habis. Pikirannya dia sudah aneh-aneh. Ini wanita. Lah kebayang kalau tiap hari dari luar masuk ke rumah yang antum bicarain ke istri masalah semua. Kira-kira perasaan mereka berat gak? Hancur gak? Masalah mereka jadi bukan 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat. Kalau mau bersikap yang enak dalam rumah tangga, jangan bicarakan masalahmu kepada istri, tapi dengarkan mereka bicara. Karena kalau antum dengerin, paling ngomongnya gitu-gitu aja. Karena itu semua wanita sama. Dan itu yang dihapin ngomongnya sama enggak? Muter terus. Ini gini. Sama. Itu kesepakatan para wanita. Jelas? Ya. Makanya dikatakan barang siapa yang berharap selamat ya, para wanita dari kebengkokan, maka dia tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dari mereka. Kalau mau selamat dari bengkok, nggak mungkin. Ya, padahal seorang pria pasti membutuhkan wanita buat merasa tentram. Betul nggak? Nggak bisa lepas. Berarti satunya jalan
Maka seakan-akan Rasulullah mengatakan tidaklah sempurna menikmati bersenang-senang dengan seorang wanita kecuali dengan bersabar menghadapinya, alias harus lemah lembut. Ya, menghadapi bengkoknya akhlak, Imam Nawawi mengatakan yaitu sabar menghadapi lemah akal mereka dan dibencinya menceraikan mereka tanpa ada sebab. Ya, janganlah berharap lurusnya seorang wanita. Paham sampai sini? Jadi nggak mungkin lurus, tapi harus ngomongin pun pelan-pelan. Kapan bisa ngomongin? Cari di saat mereka bahagia. Kalau pas wanita lagi sumpek, antum nasihatin, tambah salah pahamnya double-double. Dia akan mengatakan dirimu aja nggak gitu ngomongin saya. Ya ikhwah, cara paling gampang nasihati istri. Gimana caranya? Ada itu? Paling gampang caranya ini yang salah nih. Ini yang salah. Ngomong saat anak kasih fulus istri anak langsung diem. Bukan diem. Seorang istri ketika memanfaatkan uangnya, mereka sama dengan cari pelarian. Masalah rumah tangga itu nggak selesai. Cari pelarian di balik sumpeknya mereka. Makanya lihat caranya. Belanja itu karena mereka sumpek. Dan yang mereka belanjain sesuatu yang bermanfaat benar atau hanya sekedar belanja toh? Jadi manusia ini punya dua hal yang gak bisa dijadiin satu. Harus pisah. Apa itu? Dan setiap orang selalu berpikir ini jadi satu. Yang pertama, apa yang dia senangi. Yang kedua, apa yang membuat dia bahagia. Ini sama atau beda? Persis. Tapi sering seorang menjadiin satu, yaitu ketika mereka panik dalam menghadapi hidupnya, kalau mereka nggak balik sama Allah, ini jadiin satu. Apa yang dia senengin pasti itu buat bahagia, akhirnya dijadiin satu. Kalau perempuan suka belanja, ketika sumpah larinya kemana? Larinya kemana? Belanja. Nyelesain masalah nggak? Nah, dan antum kasih itu sama dengan antum jauhin dia pelan-pelan. Akhirnya terjadi komunikasi, antum tambah jauh. Ngasih fasilitas perempuan untuk jauh dari suaminya. Ini duit, jelas di sini. Caranya bukan seperti itu, selesaiin masalah. Makanya ya ikhwah, sikap di sini seorang laki-laki dalam menghadapi perempuan ini harus cerdas luar biasa. Ya, jelas di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah melihat kebaikan dan kelebihan istri, biar enggak sakit hati. Artinya di balik kekurangan mereka yang begitu luar biasa, bengkoknya seorang suami masih bisa senang. Kenapa? Karena Allah kasih kelebihan di balik kekurangannya yang sangat banyak. Sangat banyak. Engkau akan tetap bisa menerima kondisi istrimu ketika engkau ingat kelebihannya begitu banyak dan engkau butuh sama kelebihan itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, janganlah seorang mukmin membenci mukminah, yaitu siapa? Istrinya. Kalau dia benci sama satu akhlaknya, Allah buat yang lainnya dia ridho. Yang berarti yang harus dipikirkan yang mana? Kelebihannya. Itu perempuan. Ketika kita gak akan pernah terima kekurangannya, kita gak akan pernah bisa nikah sama dia. Makanya kenapa kita disunahkan buat apa? Nador, atau ngecek bagaimana calon istri atau calon suami, supaya kita bisa ngerti apa kekurangannya dan siap buat nerima kekurangan. Ya ikhwah, orang kadang-kadang kalau mau nikah kayak orang bersiap-siap jadi bengkel. Betul nggak? Begitu tahu nih kekurangannya, ternyata dia nggak paham agama, kata suaminya nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Salah atau benar?
yang nanti bakal dihiasin suaminya atau istrinya? Suaminya malah dihiasi sama istri. Karena istrinya kurang agamanya, akhirnya suaminya ikut istri. Betul nggak? Kita ini nggak bisa merubah sifat orang. Yang bisa merubah siapa? Allah. Ingat, hidayah perubahan cuma di tangan Allah. Kita cuma bisa ngasih hidayah berupa ngasih tahu. Ya, jangan pernah jadi orang yang berpikir untuk jadi bengkelnya orang. Antum kalau mau tenang, cari yang agamanya sudah benar. Itu syarat mutlak. Dari situ kata Rasulullah SAW, ya, fadfar bidatid din taribat yadak. Taribat yadak itu tangan nempel istilahnya tanah. Itu yang disebut dengan taribat yadak. Ya, pegang agamanya, engkau akan beruntung. Yang buat kita bisa jalanin rumah tangga karena satu hal, pasangan kita adalah orang yang deketin Allah dengan baik. Baru seorang bisa jalan bareng dengan kekurangan. Karena yang bisa ridho terhadap kekurangan wanita dan bisa ngelihat kelebihan mereka begitu banyak adalah seorang suami yang kembali kepada Allah. Jelas. Kalau enggak, antum akan terus ribut sampai kapanpun. Ya. Bahkan ya, Imam Nawawi mengatakan yang benar adalah Rasulullah SAW melarang, ya, hendaknya dia tidak membenci, karena kalau mendapati akhlak yang dibenci pada istrinya, maka dia mendapati sikap yang lain yang dia ridho. Contohnya, ya, perempuan wataknya keras, kita nggak cocok dia marah-marah. Tapi kita lihat, oh ternyata istri saya tuh cantik. Ternyata istri saya rajin ibadah. Ternyata istri saya dibaliknya orang yang perhatian. Istilahnya kekurangannya 1, kelebihannya 4. Kalau kita lihat kelebihannya 4, kita bisa nerima nggak kekurangannya? Bisa. Tapi kalau fokus sama kekurangannya, kekurangan itu akan selalu ada, nggak bakal hilang. Ya, makanya sering orang kalau tanya, antum kalau cari kriteria istri gimana? Anda mencari istri yang solehah, nurut, lembut, gini sebutin semuanya. Yang antum sebutin bidadari, nggak ada di sini. Nah, makanya banyak laki-laki yang nggak berani nikah karena kelas istrinya kelas istri yang jauh dari sana. Ini kondisinya. Dan yang terakhir ya ikhwah, saking antum dalam komunikasi penting, kita boleh bohong. Dan perempuan senang dibohongi. Sudah fitrahnya, nggak bisa dikatakan la yahil kadib illa fi thalath. Nggak halal dusta kecuali di 3. Yang pertama kali Rasulullah katakan yuhadithur rajul imra'atah, laki-laki bohong sama perempuan dalam ngomong. Bahkan dianjurkan, luar biasa. Bahkan Ibnu Syihab mengartikan hadis ini, aku tidak pernah mendengar, ya, diperbolehkannya berdusta dari perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara. Di antaranya perkataan seorang laki-laki kepada istrinya dan perkataan seorang wanita kepada suaminya. Dan para ulama mengatakan dusta yang dimaksud adalah dusta yang hakiki, yang sebenarnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa dusta yang dimaksud adalah dusta tauriyah. Tauriyah itu ngucapin perkataan yang benar tapi maksudnya bohong. Paham ya? Maksudnya bohong. Kayak antum ngomong sudah makan, kita ngomong oh sudah. Sudahnya mau kapan? Kemarin. Ini kayak model tauriyah. Paham ya? Paham di sini. Nah, orang-orang yang modelnya seperti ini, ya, maka dia diperbolehkan. Buat supaya apa? Antum kalau jujur terus sama istri antum akan marah-marah. Gak percaya. Nah, ketika ditanya, gimana sekarang? Hah? Sudah cantik gak? Enggak. Rambutnya tuh acak-acakan, jelek. Emosi dia. Nah, makanya seorang perempuan juga sama. Perempuan itu, kalau ngomong sama suaminya, dia pakai tauriyah nggak? Pakai tauriyah. Saya kasih contoh.
Ketika sang istri ngomong dengan jengkelnya, mau keluar rumah, silakan keluar, tidak apa-apa. Antum keluar marah nggak? Pulang dimarahin. Lu kok keluar beneran? Nah, tadi katanya nggak apa-apa. Maksudnya nggak boleh. Makanya sering antara apa yang dia katakan sama yang dia maksud beda nggak? Ini wataknya dia. Jelas? Makanya ketika dia bolehin sambil marah, ada tanda tanya, harus pintar-pintar menerjemahkan. Betul nggak? Ini yang terjadi. Ketika antum mau apa? Mau ngobrol sama teman sampai malam, nggak apa-apa, silakan bebas. Antum ngobrol sampai malam, besoknya dimarahin sama dia. Loh, katanya tadi boleh. Loh, siapa suruh ngomong boleh? Saya nggak ngomong boleh. Maksudnya jangan. Ini perempuan. Ya, makanya dalam kondisi seperti ini, ya, saya kasih contoh masalah yang diperbolehkan ketika seorang suami menikmati masakan istrinya, maka dia mendapati masakannya kurang enak. Dia ngomong apa? Hendaklah mengatakan, gimana makanannya? Enak, Masya Allah. Senang gak dia? Senang. Gimana kalau besok tak masakin yang sama? Maka ngomonglah dengan mengatakan, Bu, iya, variasi biar lebih enak. Artinya menghindar dari yang gak enak tadi. Jelas. Makanya Rasulullah ketika ngadepin masakan istrinya, kalau gak enak, dicacat ya? Enggak sama sekali. Diam. Ini bentuk juga sama. Paham caranya? Berarti kita harus pintar. Iya, tapi masalah hak dan kewajiban diantaranya Qadhi Ibn Iyad mengatakan kalau penipuan itu kedustaan untuk menghalangi hak suami atau hak istri, atau agar suami mengambil apa yang bukan jadi haknya, maka ini hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Berarti bohong dalam masalah apa? Di luar hak dan kewajiban. Ketika antum bohong di dalam perkara hak dan kewajiban, tetap hukumnya haram mutlak. Silahkan berbohong di luar hak dan kewajiban. Tetap. Ya. Berbohong buat nenangin suami, buat nenangin istri, silahkan. Tapi tidak dalam perkara hak dan kewajiban. Ini hukumnya haram. Jelas ya ikhwah, mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan juga istri-istri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan keluarga kita husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.